Malam-malam gini ketika take podcast episode kali ini kayaknya langsung berpikir bahwa harus punya lebih banyak relasi kayaknya nih. Kenapa gitu? Karena jujur kalau misalnya ada orang yang kenal aku itu pasti tahu banget bahwa aku mungkin banyak punya teman, tapi tidak banyak dari mereka itu yang hubungannya tuh intimate. Jadi kayak nggak yang kamu tahu kan, ada orang yang kalau makan ya makannya sendiri gitu, perginya sendiri atau nontonnya sendiri, belanjanya kalau ke supermarket juga sendiri gitu, saking menikmatinya kesendirian itu gitu ya. Karena kalau awal-awalnya sih memang nggak nyaman, tapi setelah terbiasa selama bertahun-tahun jadinya ya emang nyaman juga sendirian. Tapi ketika baca The Lonely Society Report gitu ya, ini memang benar-benar gabut banget, tapi akhirnya jadi inspirasi bahwa orang yang biasa sendiri, apalagi mereka merasakan kesepian, itu tendensi untuk sakit dan matinya lebih cepet gitu. Tidak. Tapi kalau misalnya kita ngebahas soal kesepian gitu ya teman-teman ya, di zaman sekarang itu banyak kali ya dari kita yang walaupun kelihatannya pasang instastory-nya mungkin sering sama teman-teman gitu, kita sering jalan sama teman-teman, kita kayaknya happy, tapi ketika balik ke kamar, ketika pulang ke rumah, ketika balik ke kosan dan sendirian, kita bakal nangis gak sih? Sering nangis atau sering ngerasa kok kayak gue sepi dan kesepian banget gitu ya. Sepi itu sesuatu yang bisa dilatih sih untuk ya tidak memberatkan kita gitu, karena pada ujungnya kalau orang bilang kan kita bakal sendirian juga. Tapi kalau ngeliat dampaknya setelah aku baca report ini lumayan mengerikan ya ternyata, kalau misalnya kita terlalu lama kesepian dan terlalu lama membiarkan perasaan kesepian itu menghantui kita. Baik kita bisa ada masalah secara mental maupun secara penyakit fisik, kayak misalnya penyakit yang kayak berhubungan sama kardiovaskular. Mungkin teman-teman dokter bisa lebih mengeksplorasi soal ini. Kalau tadi aku browsing sih, penyakit kayak serangan jantung, darah tinggi gitu ya, itu ternyata juga dipengaruhi banyak oleh kesepian. Ini ada satu studi kasus, ada sebuah cerita sebenarnya teman-teman dari orang namanya Ruth ya. Dia tuh adalah seorang janda, dan dia janda yang tiba-tiba ditinggal meninggal sama suaminya ketika waktu itu dia lagi hamil 7 bulan. Mereka itu adalah dulu sebelum suami meninggal, mereka itu adalah pasangan yang kemana-mana itu berdua gitu. Jadi setiap weekend mereka itu selalu punya kegiatan berdua, mereka selalu pokoknya menghabiskan waktu berdua gitu. Nah pada suatu saat ketika mereka baru pindah rumah, si Ruth ini tuh hamil, dan ketika dia hamil 7 bulan dan mendadak tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Waktu itu yang terjadi sama dia, bisa teman-teman bayangin dong ya, ketika dia tetap terbiasa punya sebuah relationship yang akhirnya mengisi dia, terus kemudian orang yang biasa sama dia tuh hilang dan meninggal gitu, dia ngerasa bener-bener kesepian gitu. Nah pada awalnya dia kayak masih punya teman-teman keluarga yang mensupport dia, dan juga anak bayi yang kemudian juga udah lahir dan nemenin dia. Tapi kelamaan ternyata itu gak bisa membunuh atau gak bisa menghilangkan rasa sepi dia gitu teman-teman. Justru dia cerita bahwa makin lama dia makin tambah takut kesepian. Jadi nama anaknya kan Alex ya. Nah si Ruth ini tuh takut banget suatu saat Alex itu juga bakal ninggalin dia, kayak si suaminya ninggalin si Ruth ini. Akhirnya dia kalau misalnya malam-malam, kalau dia udah nggak ada siapapun, dia tiba-tiba aja bisa kayak ngunci diri dia, terus kemudian dia bakal nangis, bahkan meninggalkan anaknya sendiri dan kena panic attack gitu. Nah di sini kita bisa ngelihat sebenarnya bahwa kesepian itu tuh punya dampak yang benar-benar signifikan, dan benar-benar sebenarnya hampir dari kita semua pernah ngerasain hal yang dirasakan sama Ruth ini, walaupun dampaknya beda-beda ya. Ada yang kesepian tapi ada yang kesepian dan akhirnya menangis di kamar sendirian, ada yang sampai kena panic attack, ada yang bahkan mengurung diri, ada yang bahkan jadinya marah-marah ke semua orang. Karena ya
pada dasarnya nggak ada yang seneng kesepian gitu, karena ada insting social animals di manusia gitu yang kemudian membuat kita jadi memang harus punya banyak relasi, bersosialisasi, dan punya hubungan dengan orang lain untuk kemudian mengisi part dari kehidupan kita supaya kita nggak kesepian. Tapi apa sebenarnya kesepian itu buruk ya buat kita gitu ya? Kalau tadi sempat dijelasin di awal bahwa kesepian itu bisa berdampak sangat buruk, baik itu ke kesehatan mental maupun fisik kita. Kalau mental jelas tadi ya menyebabkan mungkin kecemasan, terus depresi, rasa nggak nyaman gitu ya. Kalau misalnya fisik tadi penyakit-penyakit kardiovaskular itu bisa menyerang siapapun yang merasakan kesepian gitu pada level-level tertentu, sampai banyak levelnya jadinya. Tapi kalau misalnya dilihat bahwa ada 5 hal gitu ya yang akhirnya berdampak atau menjadi dampak dari kesepian ke kesehatan kita. Yang pertama nih teman-teman, kalau dari jurnal yang aku baca ini, kesepian itu ternyata membuat seseorang itu punya habit yang nantinya destruktif buat diri dia. Misal dia akhirnya terjebak sama kehidupan yang penuh dengan alkohol, yang padahal kalau kita tahu too much alkohol itu juga gak baik buat kesehatan kita dan menimbulkan banyak banget penyakit-penyakit lainnya. Kemudian riset juga menyebutkan yang kedua nih ya, bahwa orang dengan kesepian kalau terlalu lama bisa jadi mereka itu kena stres. Nah, dampak stres bisa jadi menimbulkan bahwa mereka nggak bisa bekerja atau bersosialisasi dengan lebih baik gitu. Yang ketiga, biasanya orang yang kesepian itu menarik diri dari banyak orang. Jadi ketika mereka sudah merasakan kesepian, bukannya mereka berusaha untuk mencari relasi yang lainnya, tapi justru mereka malah menarik diri dari orang, dan ini juga berbahaya banget sebenarnya untuk kesehatan mental mereka. Yang keempat, beberapa tes dan riset juga menyebutkan bahwa kesepian itu bisa benar-benar berpengaruh sama sistem imun dan tadi sistem kardiovaskular manusia. Kalau sistem imun misalnya kayak, ini kerasa di aku ya, di Januari kemarin ketika aku sedih banget harus pisah lagi dari orang tuaku. Ketika itu aku adalah satu-satunya orang yang pada saat itu berangkat ke Bali, balik ke Jakarta yang kena COVID gitu. Sedangkan yang lainnya tuh enggak, kita berangkat berlima tapi aku sendiri yang kena COVID. Karena pada saat itu aku lagi benar-benar ngerasa kesepian, kesedihan yang luar biasa karena harus ninggalin orang tua gitu. Dan akhirnya jadi kena COVID karena mungkin sistem imun turun juga ya. Terus yang terakhir adalah bahwa banyak riset yang sudah membuktikan kalau kita terlalu lama kesepian, kita bakal sulit tidur. Dan biasanya orang-orang yang sulit tidur, yang kalong gitu ya, juga punya masalah sama metabolisme tubuhnya, kemudian sistem hormonnya yang juga akan mempengaruhi bagaimana dia tampak dari kulit dan wajahnya gitu. Jadi mungkin dia kayak lebih cepat penuaan dini gitu ya kalau misalnya terlalu banyak kesepian. Jadi dari sekian banyak hal, dari cerita-cerita dan dampak yang sudah diriset dari kesepian, kita belajar sesuatu hal di episode kali ini bahwa kita manusia, kita perlu relasi sama siapapun. Even though kamu adalah orang yang introvert, karena aku pribadi pun juga ternyata seperti itu gitu ya. Kadang-kala gak terlalu nyaman di lingkungan yang banyak orang dan lebih seneng sebenarnya kemana-mana sendiri. Tetapi aku tahu bahwa aku butuh relasi. Jadi kalau teman-teman yang dengerin ini, kita bareng-bareng mencoba untuk setidaknya punya 1 atau 2 teman yang memang rutin kita ajak komunikasi, kita ajak cerita. Supaya apa? Supaya tadi kita sehat baik secara mental maupun secara fisik. Kita juga bisa lebih baik dalam mengelola emosi gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita juga nanti memiliki kehidupan dan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya di Podcast Anak Tangga.